Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Wahalul julus. Oke, main kono PO. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ahyana fi baldati Indonesia wa qad jama'ana fi jam'iyyati Nahdlatul Ulama allati fiha atharul awliya wal ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sayyidid dughra wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ulil fadli wal wara, amma ba'du. Janabal muhtaramin jami'il alim wal ulama alladhina hum warasatul anbiya walladhina hum surujud dunya wa masabihul akhirah, khususan jami'il alim wal ulama wal kiai wal ustad alladhina fi qaryati Arqabani jami'an. Ingkang sedaya estu-estu tansah kawula taklimi, khususon panjenenganipun Bapak Guru Tasimun menika guru kula zaman kula MI dipun wucal kali Pak Tasimun, walaupun nek niki dijajaraken tua kula nggih niku guru MI kula, jadi kula MI Pak Tasimun pun mulang kula, tapi seniki kaya-kaya piyantune pundi niki kaya-kaya 20. Aparatur pemerintahan Desa Argopeni, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak RT Linangkung, Bapak RT setempat mriki sedaya ingkang estu tansah kawula hormati, ingkang kagungan hajat beliau dan Kasiman Kasat Korpok Banser Ranting Desa Argopeni yang begitu bersemangat. Dari kula jeng tiru, kula khawatir mau keselak. Suaranya orang bisa seru kayak dan Kasiman kula. Siapa kita? Kok keselak darinya orang tiru-tiru. Beserta keluarga besaripun sedaya ingkang tansah kawula hormati, khususon dumateng Mas penganten nuninjih panjenenganipun Raden Selamat Nurkhalif nih kalian Ning Ayu Mutia Erufana niki murid kula teng MTS niku Mbak Mutia, ingkang berbahagia, mugi-mugi estu-estu penganten kekalih menika ugi penganten ingkang estu-estu angsal berkah saking Allah biwasilati dipun rawuhi kalian Banser Kecamatan Ayah. Katone Banser iki kaya biasa ning lampu-lampu. Pernah niki. Dukun ya ana, kiai ya ana, pendekar ya akeh. Kepada seluruh sahabat-sahabat saya Banser sekecamatan Ayah, khususon Kasat Koryon yang baru walaupun belum dilantik, beliau Bapak Ali Mahmudin, dan juga mantan Kasat Koryon walaupun belum menyerahkan jabatan, beliau Bapak Mahasim beserta kepengurusan Satkoryon Ayah,
dan Purwono dan Burhan dan lain-lain, dan seluruh kasat korpo dan seluruh Banser Kecamatan Ayah tanpa terkecuali, semua yang saya cintai dan saya banggakan dan saya hormati. Kepada semua hadirin hadirat ingkang sami rawuh sedaya ingkang estu tansah kawula hormati. Saderengipun kawula nerasaken matur, kawula ugi mboten sugeng ngajak terutami kangge pribadi kawula piyambak ugi panjenengan sami monggo nglahiraken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Asyukru bil lisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi sedaya kerahmatan kenikmatan saking Allah dalam momen menghormati walimatul arus atau resepsi pernikahan wonten dalemipun dan kasiman, alhamdulillah sebagian dari Banser Kecamatan Ayah bisa berkumpul, bersilaturahim, saling mengenal, mulai oke Banser ngendi ya, oh Banser Karangdukur, oke Banser ngendi ya, ke Pasir dan lain-lain. Alhamdulillah dengan segala kenikmatan Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim, bermuajahah bil wujuh dalam majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita bersama, yaitu Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingkang estu-estu terutama kita yang Nahdlatul Ulama yang meyakini adanya syafaat dari Rasulullah besok di yaumil qiyamah. Kita selalu tidak putus untuk selalu mengharapkan semoga kita termasuk umat beliau, umatnya Kanjeng Nabi yang besok akan mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Karena itu satu-satunya harapan daripada kita. Termasuk kenapa kita berkhidmah di NU, kenapa kita berkhidmah di Banser, salah satu tujuannya adalah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Tapi kalau untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah secara langsung, kita terlalu jauh. Ibarat kita langsung mau menyampaikan proposal kepada Pak Presiden Jokowi, kita datang ke Jakarta, sampai di sana kemudian kita diusir oleh ajudan beliau. Tapi kalau proposal itu dititipkan kepada Pak Kepala Desa, kemudian kepada Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, saya kira proposal itu akan mudah diterima oleh Pak Presiden. Begitu juga kita di NU di Banser, kita sedang mengharapkan syafaatnya Rasulullah besok di yaumil qiyamah dengan cara kita kemudian nyantol gandeng kepada para ulama. Sebab setelah syafaat dibuka oleh Rasulullah, kemudian para ulama akan bisa memberikan syafaatnya kepada santri-santrinya. Dan kita insya Allah di NU, Banser, Ibnu, IPPNU, Fatayat Ansor, Muslimah, NU adalah termasuk dalam golongan yang besar, Syawadul A'dham, yaitu termasuk dalam benderanya santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allahumma amin. Jadi jenengan gak ngesuk Kementus nang ring akhirat panjenengan orang melu rombongan egleng daftar mengaring surga dewek ke dicutat gak sih? Dan sampean apa yang diandalkan? Neng jenengan garep ngedengna kelambi Banser, kartu anggota Banser, tapi tidak ikut rombongannya Kiai Hasyim Asy'ari, dicutat. Mulan yang paling aman, deweknya ikut Syawadul A'dham, golongan yang terbesar di bawah bendera Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jenengan ke ora ketenger. Dari jutaan orang yang berkumpul, jenengan ke ora ketenger nari malaikat oleh takoni siji-siji. Siapa sih kasih rombongan kayak rombongannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia, di dunia. Oh ya wis mlebu kabeh. Akhirnya apa? Bangsel sing anu sembayang arang-arang ora ditakoni. Lalen malaikat. Iya, walaupun golek meni sembayang arang-arang kadang-kadang anu iki ya. Deres tanggung kok. Persis. Ora kober lah nang ning segara.
Tetapi gara-gara betul niatnya di Banser kuat, selagi ada tugas menyempatkan untuk bertugas di Banser, cintanya kepada Banser bukan main-main, insya Allah masuk dalam golongan Syawadul A'zam, santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ngopane kon jenengan kula jenengan kiai-kiai besar kabeh hanya sekedar kepengin nyantol ben sesuk bisa dadi rombongane para ulama. Dari nang burine para kiai. Dari jenengan mlaku dhewek mesti ditakoni sapa kowe? Banser, dan batirmu mbuh nang ndi wis. Dan nang apa kowe jeneng dhewek kan nyono ora sering matur ngepang. Ngepang marang-arang iki tinggal batire ngandel kowe. Wong batire malah ngepang malah dolan dhewek. Miswan wae. Akhirnya apa? Ngesuk nang ana kedintel. Mulane semangat di Banser hatinya, kesungguhannya ini harus betul-betul dibuktikan. Men ngesuk aja ketintal. Ini bukan makalah, bukan penghentikan yang sembarangan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari seorang wali besar. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu seorang wali besar. Beliau mau mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama itu sowan pada guru-gurunya di Mekah. Kali guru-gurunya didhawuhi, sampean kondur teng Indonesia, sampean harus matur kepada seorang wali besar di Indonesia, dua orang wali besar di Indonesia, yaitu Syekhuna Khalil Bangkalan dan Habib Umar bin Hasyim Pekalongan. Akhirnya kondur teng Indonesia, sowan datang ke Syekh Khalil Bangkalan Madura, kalian sowan datang Habib Umar bin Hasyim Pekalongan. Mbahipun Habib Lutfi, pemimpin Jamiyah Torekoh dunia. Akhirnya oleh dua ulama dan wali besar ini mendapatkan izin untuk mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Itu pun harus pinanggih Rasulullah 7 kali. Jadi sebelum kemudian mantap membuat Jamiyah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku pinanggih kalian Kanjeng Nabi nyuwun izin niku 7 kali. Mboten ngimpi mboten. Niku lho paling ngendika matur-matur sebab nang arepe Banser. Ya ngarepe wong umum darani masa ketemu Rasulullah orang ngimpi, Rasulullah wis ninggal, tinggal wong katok sungklang orang andel. Ninggal anak Banser orang andel kebangetan. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari harus bertemu dulu dengan Rasulullah sebanyak 7 kali. Mulai NU ini adalah bukan organisasi sembarangan, ini adalah organisasi dunia akhirat yang cara mendirikannya tidak seperti organisasi-organisasi yang lain, tapi betul-betul harus mendapatkan restu dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mulai nang ngarian wis ada dolanan. Pokoke wis kadung mlebu Banser temenan nang ari Banser. Niki estu niki. Pokoke temenan nang ari Banser. Senajan anu golek pamarang-arang nang aring ati, jangan sampai kamu kemudian hatinya hilang dari Banser. Nyong siki lha ora seneng wis karo Banser. Piye? Ciri-ciri wong cilaka. Estu niki kula mau nikah yen mergane ten dasare. Sebab almarhum Romo Ki Haji Idris Marzuki Lirboyo, almarhum Romo Ki Haji Idris Marzuki Lirboyo, sing Habib Lutfi ngendikaken nek Romo Ki Haji Idris Marzuki niku kekasih Kanjeng Nabi. Niku Kiai Idris niku ngendikaken sapa sing dolanan karo NU, nek wong niku wali seketika waline ilang, luntur, dicabut kali Gusti Allah. Napa malih tiang biasa mesti kuwalat. Mboten kuwalat langsung teng tiang niku, kuwalat teng anak putune. Niki Kiai Haji Idris Marzuki, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, sing Habib Lutfi ngendikaken nek Kiai Haji Idris Marzuki menika kekasihipun Rasulullah. Jadi NU niki mboten sembarangan, Pak. Jenengan sekali sudah masuk di Banser niki estu. Aja ngasih komeni iki lho seneng karo Banser. Nang apa sih? Banser kaya petentengan. Banser petentengan ora apa-apa. Wong Banser niku orang lapangan ya kudu petentengan. Betul.
Nek ketua ranting NU ke petentengan ora duwes. Ketua Ansor petentengan ora duwes. Nek Banser kan kudu petentengan. Sebab ini arah tentaranya NU ini petentengannya tetap menjaga etika, menjaga kode etik, tetap di jalur yang benar. Banser kok munduk-munduk boy. Ya tapi pada saatnya Banser harus tegas karena Anda adalah tentaranya NU. Dan jenengan senajan sepatunya bodol, sepatunya pada ngelunsur maling secara gombong lebihnya tentara, jenengan jangan merasa rendah diri Anda lebih rendah dari TNI. TNI berdiri jauh kalah muda dengan berdirinya Banser. 1934 disempurnakan 1937 Banser sudah berdiri. TNI urungan apa? Indonesia urung merdeka Pak. Banser di sana. TNI ini harus hormat kepada Banser. Apa man polisi polisi sing beda diri ini? Polisi kan ingin aneh, Indonesia merdeka sekarang 18 tahun polisi beda di kawin. TNI harus hormat kepada Banser karena Banser adalah saudara tuanya TNI. Karena TNI namanya orang apa? Kenapa saya katakan seperti itu? TNI gagah tegas karena dibayar. Aku ragumun. Ninggarana Banser kon ngapa gelem kon pelarakan gelem kon udar-udaran gelem padahal ora dibayar. Inilah tentara yang sesungguhnya. Gaya tentara bayaran aja bangga. Tapi tentara sing ora bayaran itulah yang membanggakan. Jenengan di Banser jangan sekali-kali jenengan kok pensiun jadi Banser. Walaupun sudah tidak bisa bertugas, tapi jiwanya tetap Banser. Tetap menyponsori Banser. Nih, estu nih, kalau mau nikah orang mau segar menjelang semangat itu buatan. Tapi inilah alur perjuangan NU, alur perjuangan Nahdlatul Ulama. Jauh sebelum Indonesia ada. Ketika zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, penjajahan Inggris, Banser sudah ada, cuma belum berseragam. Mereka masih menamakan dirinya Sabilillah. Iya, masih tentara laskar jihad, laskar santri. Belum dibuat organisasi yang namanya BANU, Barisan Nahdlatul Ulama, kemudian jadi Banser, itu dereng. Tapi tentara Nahdlatul Ulama ini sudah ada, walaupun belum berseragam. Namanya masih Laskar Sabilillah. Jadi sejarah membuktikan bahwa NU tidak bisa dipisahkan dari NKRI. Kenapa? Karena NU yang berjuang mati-matian, berkorban jiwa, raga, harta dan segalanya demi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Almarhum Ki Fuad Hasim Buntet Cirebon, bapakipun Gus Abbas, bapakipun Gus Faris. Belum mireng piyambak pun ngendikan, kalau tidak percaya bahwa yang mendirikan negara Indonesia adalah orang-orang pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama, mari siapa saya tantang, mari kita sensus kuburan-kuburan pahlawan, taman-taman makam pahlawan dari ujung barat sampai ujung timur, mana yang bukan NU? Sebagian kecil yang bukan NU, semuanya adalah orang-orang NU. Jadi ini sejarah yang membuktikan bahwa NU lah yang membuat NKRI. Bukan kita sombong mengabaikan golongan lain, tidak. Tapi kenyataan sejarah membuktikan seperti itu. Mulanya Banser orang dibayar, tetap NKRI harga mati. Tentara urung karuan, polisi apa maning kerjanya nang dalan. Sampeyan orang dibayar, gelem ikut menjadi pengaman negara. Ini yang luar biasa. Jadi TNI ya kudunya ngambung tangan kalau sampean. Ya kudu sering nyom. Si Banser malah ada legal ketemu tentara malah minggir. Ketemu polisi ora pede. Nyaman sepatu ini bodolannya TNI kok. Iya ora apa-apa.
Nang apa sih? Orang bayaran tapi siap membela NKRI. Jadi kalau sudah NKRI harga mati, temenan. Dan saya yakin ketika lagu Mars Banser dinyanyikan, kalau Anda memang betul-betul Banser yang militan, pasti di dada ini ada tergetar. Kaya-kaya garap mangkat perang. Walaupun nangkene nanggon kondangan ini kaya itu kayaknya kayak garap perang. Jadi kalau lagu Banser kok dinyanyikan, kayak kaya itu benar menjadi kepada gendut. Karena apa? Di dalam dadanya sudah ada kecintaan terhadap Banser. Di dadanya sudah tertanam jiwa pengabdian, jiwa perjuangan, dan jiwa pengorbanan. Dan saya sudah membuktikan berkali-kali militansi dari Banser. Kasus Tolikara, ada orang, umat Islam sholat Id di lapangan, dibunuh oleh orang-orang Kristen Papua. Apakah TNI bisa mengatasi? Apakah Polri bisa mengatasi? Tidak. Tapi Pangdam sowan kepada NU, tolong kami minta bantuan dari Banser. Akhirnya dikirim 80 Banser Densus 99 dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Diterbangkan ke Papua, baru turun di Bandara Irian Jaya. Mereka gerakan Papua Merdeka mendengar bahwa yang datang bukan TNI tapi Banser. Akhirnya mereka menyerah. Langsung mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Karena tahu yang datang ini bukan tentara bayaran. Yang namanya tentara tidak bayaran ini pasti berani mati. TNI datang, Polri datang, tidak takut. Tapi ketika Densus 99 dari Banser Jawa Tengah Batang sini baru mendarat di bandara, mereka sudah meninggalkan Tolikara. Ini sejarah. Ini saya mendengar langsung dari Kiai Haji Adnan, pengurus PBNU Pusat APK apa kemudian NU. TNI orang apa-apanya lah. Densus sangat-sangat sing bisa ngalahna OPM nang Tolikara. Tidak, karena Pak NU berjuang ikhlas untuk negara tanpa meminta nama baik, apalagi meminta bayaran. Itu NU. Dan Banser juga seperti itu. Mbok suatu saat ngepam kok orang ngerokok kayak merenguteng kok nang hari omah nang kono rokok guyu bae. Ketemu tuan rumah ya aja bayar rokok. Walaupun mangganek cukup dhewe banget tengen. Wah butuh jane wong iki ya. Gue jok keseron gue. Edok-edok biasa bae, tenang bae lah. Malah kan sih dipikir nama daging barang misalnya. Ya edok-edok sehat bae. Walaupun tangan rumah pada ngerasani. Wajar sebagai Banser itu juga manusia biasa. Ini ngajak diketom-ketom nak. Aja terus ngasih diminta ngapamani yang orang mangkat aja kan rekasa lah. Makan ya orang, gede orang bangetan lah. Dari Banser sebenarnya rekasa justru disinilah letak perjuangan nilai lebih dari seorang Banser. Kamu Banser lah tentaranya Kiai itu biasa rekasa. Kenapa Kiai bisa biasa rekasa? Karena Kiai mencontoh Rasulullah dari lahir, sejak di dalam kandungan, lahir, remaja, Rasulullah tidak pernah secara lahiriah kelihatan hidupnya bahagia, yatim piatu sejak dalam kandungan, lahir tidak punya ayah, umur berapa tahun sudah ditinggal oleh ibunya, melu kakinya mati, melu pamane seda, pernah merasakan kebahagiaan. Tapi itulah yang namanya perjuangan sesungguhnya di dunia. Ihtimalul adha, menerima segala yang kelihatannya menyakitkan dengan ikhlas. Inilah sumber kebahagiaan kita di akhirat. Mending si rekasa-rekasa Banser seneng. TNI ngopang bareng karo TNI karo polisi. TNI karo polisi ini udah duduk ngopang ngopi karo jegang. Banser dibalik keradakan orang apa-apa. Orang apa-apa. Karena apa? Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh para ulama. Walaupun kalau kita buka sejarah, TNI harus hormat kepada Banser, Polri harus hormat kepada Banser, karena Banser adalah saudara tertua dari mereka. Sebelum mereka ada,
Banser sudah dari dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saya bicara seperti ini, guru sejarah manapun silakan berhadapan dengan saya, akan saya buka sejarah. Saya lagi buat Hasim Ayu, sensus kabeh taman makam pahlawan, kuburan-kuburan pahlawan, mana yang bukan orang NU? 90% para pejuang kemerdekaan adalah orang NU. Ngono sih sebetulnya. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah santri dari Ki Haji Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo. Dia adalah santri dari Ki Bedowi Jogja yang aslinya orang Purworejo. Dia adalah santri dari Ki Haji Nur Muhammad Salaman. Dia adalah mursyid Torikoh. Dan mursyid Torikoh NU apa itu? Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah murid dari Ki Haji Soleh Darat Semarang. Bahkan kepada Ki Soleh Darat, Ki Raden Ajeng Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Artinya Ki Soleh Darat mengabulkan permintaan Raden Ajeng Kartini. Dia menulis arti dari Al-Quran dengan bahasa Jawa, dapat 10 juz dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini ketika Raden Ajeng Kartini menikah. Kira-kira Raden Ajeng Kartini NU apa itu? NU. Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional. Beliau adalah Kiai Mursantri dari Kiai Haji Sulaiman Zuhdi di daerah Kalasan, di daerah sebelah timurnya Jogja, Klaten. Beliau juga pernah ngaji kepada Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Hasim Asy'ari, Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Suwardi atau Kiai Hajar Dewantoro, Raden Ajeng Kartini. 4 orang ini adalah santrinya Kiai Haji Soleh Darat Semarang. NU kabeh mboten? NU. Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia. Beliau adalah putra seorang mursyid Toreko dari Jawa Timur yang kemudian pindah di daerah Bukit Tinggi Sumatera. Bapaknya itu mursyid Toreko. Mulai Dr. Andes Muhammad Hatta waktu kuliahnya di luar negeri, dia tetap pakai peci hitam, dia tetap tujuannya ala Indonesia merdeka, tidak pernah terpengaruh oleh pendidikannya yang di luar negeri. Orang kayak baca siki, ini merantau nang Taiwan ngomong Jawa nih. Ini mandat S2, S1 anak-anaknya ngiritiknya NKRI Indonesia harusnya kalau ingin maju itu seperti ini. Saya ngiritik kayak NU itu organisasi yang nggak bisa maju, sistemnya kayak gitu. Kalau kumpulan saja itu undangannya jam 10, datangnya jam 12, kayak pinter-pinter lah. Ini gue udah gumun kali S1, S2, mau S10 sisan, gue udah gumun. Lilin. Abdurrahman Wahid Gus Dur itu tidak pernah ada S-nya. Tapi semua Profesor Doktor Nurholis Majid almarhum sendiri pernah Gus Dur itu menulis dalam sebuah koran, menulis tulisan banyak sekali makalah artikel. Ketika Nurholis Majid itu membaca koran, dia datang ke rumahnya Gus Dur. Gus, ini di Indonesia ada orang jenius ini Gus. Mana? Ini nulis ini di harian ini nih. Gus Dur gue bilang, gue tulisan, gue mau tulis jenengan nih. Jadi tulisannya Gus Dur dibaca oleh Nurholis Majid. Nurholis Majid datang kepada Gus Dur. Gus, ini di Indonesia ada orang jenius ini Gus. Ini di atasnya Profesor Doktor. Gus Dur mungguyu, Mbak Pian. Mungguyu bahasa nulis nyong, jenengannya bersama. Berarti nyong dua Profesor Doktor dia. Padahal dia tidak punya gelar. Dan banyak orang-orang al-badihi yang jenius di Indonesia yang tidak kemudian mengandalkan ke gelar. Isin makan yang gelar. Jadi Banser harus tahu posisi NU terhadap negara Indonesia. NKRI ini dibuat oleh para kiai, ditirakati oleh para kiai, bahkan sampai hari ini wali-wali di Indonesia, wali-wali dari Nahdlatul Ulama itu ada tugas-tugas khusus. Salah satunya adalah wali-wali yang bertugas tirakat wiridan demi agar NKRI ini bisa aman dan tentram. Ada organisasi lain yang sampai tirakat NKRI itu aman? Tidak ada. Bahkan sampai hari ini jamiah yasinan di Indonesia, Nangaring Jawa, setiap malam Jumat pasti tidak pernah melupakan untuk mendoakan negara melalui sholawat negara. Apal mboten sholawatnya? Ora apal tadi, kalau ora apal beryasinan ayo maca sholawat bareng.
Bareng, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangsa orang sih lagi goblok lah. Allahumma sholli ala Muhammad wa artinya, ya Allah pangeran kula, jadikanlah negara ini. Jadi saben malam Jumat wong NU ki ndongakna kabeh robit ngal hada. Amin. Amin men aman. Walaupun boleh pada yasinan orang dengar dulu ki ndongakna negara. Ning diterima sebab niku selawat. Ditambahi warzuk ahlahu dan semoga ahli-ahli penduduk negara ini diberikan rizki ya Allah. Warzuk ahlahu warzuk ahlahu. Ini tradisi di NU sebagai wujud kalau NU bilang NKRI harga mati, itu bukan omong kosong. Kabeh wong NU sholawat sholawat negara, mendoakan negara ini aman, negara penduduk negara ini selalu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak organisasi yang seperti NU di Indonesia tidak ada. Kayak kok NU sih gitunya, jadi pro pemerintahan Jokowi, berarti pro komunis. Orang kurang ajar lah. Orang yang mengatakan ini mau membalikan sejarah bahwa 65 yang memberantas PKI adalah Banser. Ayah bisa seperti sejarahnya. Yang berhadapan langsung dengan PKI siapa? Banser. Di dalam wongis pada seda. Mongan kopel ini mongan kali pos dari Banser sepuh-sepuh. Ini mau pada seda. Tapi mereka adalah Banser yang berhadapan langsung dengan PKI. Lalu dikatakan segi NU pro komunis, orang yang mau memutarbalikkan fakta sejarah Banser butuh paham gitu. Jadi posisi NU terhadap negara pasti akan selalu berkorban untuk negara demi negara ini aman, walaupun perjuangan NU tidak diakui oleh negara, walaupun perjuangan NU tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari negara. Apakah Laskar Sabilillah sing terus jadi Banser, barang anak TNI, anak TKR, anak BKR, TKR, TNI, apa terus Banser namanya baru pada jadi tentara? Ora. Sing dicukupi dari TNI, dari TKR, BKR, mereka alumni didikan para penjajah, mereka yang di peta, mereka yang dikenil dan lain-lain. Kalau sing dicukupi sing jarak bisa mengoperasikan senjata. Banser sing senjatanya bambu runcing, Banser sing senjatanya keris, orang diangkat di TNI. Apa Banser protes? Padahal mereka berjuang ikhlas jauh lebih dulu dari mereka sebelum Indonesia merdeka. Inilah bentuk keikhlasan NU, bentuk keisahan Banser demi NKRI ini terwujud. Orang di tentara orang apa-apa, men kasih pada bayaran sing orang kerja, sing orang berjuang dari awal orang apa. Kayak sing milu kanaring peta, kendil didikan dari Jepang, dari Belanda, sing pada di tentara ngono, nyong sing berjuang kayak ginian, orang mendapatkan penghargaan apa-apa dari negara. Tidak masalah. Kita bukan urusannya hanya di dunia, tapi kita mengharapkan imbalan yang sesungguhnya, yaitu imbalan besok di akhirat. Allahumma amin. Jadi lagi ngepang kok bener kelasnya orang dewi rokok, orang dewi udun, gue kecil dibanding banser-banser biar sing rela mati demi negara. Nyong bingung ya, mantan semikir-mikir. Kalau negara ini genting, kemudian ada instruksi dari NU bahwa Banser harus berangkat untuk mengamankan negara karena TNI Polri sudah tidak bisa mengatasi. Kira-kira terus pada melayu umbetan ke mengaram barang, apa terus pada mangkat semangatnya masih bingung. Makanya kayaknya berbunyi Pak Asma mau NKRI, ya. Ini nggak tekan mangsanya, iya apa orang? Aja lah nyong aja melu sikil lah ya nyong bojone matang tua. Nyong aja lah nyong tengah supaya nusul lah, ya. Kalau kayak mulai diseleksi.
mulai diirik banser sing temenan terus ngucuke. Ya mulai ana sing alasan dari anak yang riang lah. Aduh bojone meteng tua lah. Gak akeh menton barang lah. Wis mulai. Kita harus ingat bahwa para pendahulu kita luar biasa demi agar NKRI ini terwujud. Anak cucunya bisa hidup bahagia, hidup aman, tentram, sejahtera. Mereka rela hidupnya berkorban apa saja demi hal itu. Kita harus mewarisi sikap-sikap seperti itu. Dan hasil survei dari lembaga survei NU membuktikan bahwa anggota NU yang militansinya paling tinggi adalah Banser. Jadi pengurus ranting, ketua Ansor, pengurus Al-Mani Fatayat Muslimat kalah kadoh militansinya dengan Banser. Ini survei dari lembaga survei Nahdlatul Ulama. Jadi militansinya temenan nek Banser. Jadi kapan diperintah siap. Asal itu instruksi dari Nahdlatul Ulama. Jadi nanti semada nedek lah. Gitu kan gatra-gatranya mulai iklim politiknya Banser ini sudah harus mulai. Kalau misalkan mangsanya Banser kalau membeli banyak gula, bangsanya gue. Itu berarti Indonesia sudah dalam keadaan genting. Nah mulai visip-visip sing ben disimpen nanti kok mulai diwenak, ini berarti Indonesia sudah mulai genting. Banser gue orang kekenjiman. Cara mbiyen butuh ngarep kon mbeli banyu kula nang hari kiye langsung pada mangkat menganak. Bom dicakeli. Tapi asal diperintah nang hari ya ini aja terus mbeli kula banyu kula dhewe, mangkat dhewe. Aku yang ini ya. Mulai kiai-kiai sekarang sedang bermujahadah tirakat bagaimana agar Indonesia ini bisa tetap aman. Konflik-konflik yang timbul bisa diminimalisir, bisa adem sehingga Indonesia kemudian tidak bisa kemudian dipecah belah. Ini sudah yang memecah belah Indonesia ini bukan sembarangan, ini adalah dari dunia. Kita cerita namanya terlalu Jawa tapi Banser suatu saat harus tahu. Peta politik dunia kita posisinya di mana itu harus tahu. Walaupun sekarang yang penting semangat. Sami'na wa ata'na terhadap Nahdlatul Ulama. Niki pun kuncine. Terus saya juga pesan. Sing jenenge Banser ini kan latar belakangnya macam-macam nggih. Ana sing pernah lah pokoke mrene kula mbok enten Banser sing rambutnya abang. Mbok enten Banser sing mandan pecicilan. Ini Banser ini memang latar belakangnya macam-macam. Orang usah kudu diseragamna. Ya itu biasa. Anak sing rambutnya abang, pecacal pecicil. Ya Banser yang pernah karena latar belakangnya macam-macam. Yang penting Banser itu harus sami'na wa ta'na terhadap Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ini penting. Kalau berangas kayak apa? Kalau sekti kayak apa? Kalau pecicilan kayak apa Banser ngono, tapi tetap kudu sami nawa atau nakaro kiai anggar ora kepengin kuala. Harus pegang patokan kalian sami nawa atau terhadap Nahdlatul Ulama. Bahwa kula men matur Kiai Idris Marzuki niku estu ngendika kados ngaten aja wani tenan karo NU. Nek wali langsung dicopot kewaliane. Nek tiyang biasa mesti kuala. Niki hati-hati. Dan ini boleh dibuktikan karena ini adalah penghentikan seorang wali besar. Siki Mas aja ngantuk ya dah ngadro nyanyi lagu Maras Banser Mani tapi sing semangat. Kengko bangsane juga ngadeg kabeh semangat kabeh ribang ngene urut. Yo disiapkan. Ini juga calon-calon Banser. Aja bocah itu sing adal-adal senengane dolanan HP tok. Harus jadi penerus senior kalian kudu gelem dari Banser, gelem dari Ansor, gelem ngurusi NU besok. Aja dari generasi sing mirang-mirang akan NU. Ya siap ya? Yo, Maros Banser.
Tapi aku suaranya orangnya dan Kasiman mau kecirit kok. Kasiman belum seru banget. Pak anu niki apa jenenge? Jenengan sing NLI seru. Ya, seru makanya dan Kasiman mau. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Bangsa Raya. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali kuda sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kita habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kita habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kita habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Demi agama. Siapa itu? NKRI. Pancasila. Bangsa Raya. Dia encot madam maning dan Kasiman nasi ora wedi awas. Selamat datang kepada Gus Waibun Nuha, Ketua GP Ansor. Walaupun baru hadir, sedang dahar, tapi nanti juga harus memberikan semangat kepada Banser yang kebetulan pada malam hari ini bisa berkumpul. Jadi kita harus tahu posisi NU terhadap negara. Kita harus tahu Banser itu tugasnya nanti seperti apa. Jadi kuncinya hari ini pokoknya Banser niki panjenenganipun Bapak Pairan dari Karangduwur. Ya, ketua wisata yang insya Allah juga NU, karena ayahnya dulu adalah mukholid atau akrab dengan almarhum ayah saya, almarhum Mbah Bang Abdullah Salib nih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa kita berjuang di Banser ini bukan untuk main-main, tapi betul-betul ini adalah ibadah. Seperti yang saya katakan kemarin malam, bahwa kita di Banser adalah ibadah. Dari jenengan kalau nguranggur kok mulai nyusiki mandan ora seneng kalau Banser, berarti ora seneng karo ibadah. Jadi Banser itu isinya adalah perjuangan, pengorbanan, pengabdian,
Sami'na wa ta'na kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini adalah ibadah. Tidak ada imbalannya sedikit pun. Tidak ada imbalan materi sedikit pun, tapi jenengan harus yakin kepada maqalah para masyayikh Nahdlatul Ulama. Ngendikane Romo Ki Haji Ridwan Abdullah ingkang damel lambang Nahdlatul Ulama niku ngendikaken sing sapa wong gelem ngurusi NU menika bakal sugih. Nek sampai mboten kados niku tagih mengalinggon aku. Nek aku akeh sugeng tagih menggon aku, tapi nek aku wis seda, nek aku wis mati tagih mengaring kuburku. Artinya kenapa demikian? Karena ini bukan perkataan main-main. Ini bukan perkataan main-main. Bang Sere pancen tugas ora dibayar, tapi insya Allah dari jalan-jalan yang lain nanti Allah akan mempermudah. Bilalah menika rezekine berkah. Berkah niku mboten mesti kathah, tapi bilalah bojo nang bojo dadi manut, nangaring anak daripada manut. Ini sudah saya teliti. Kayak dene wong kae kok gelem dari Banser ya. Kayak wong kae kok gelem melu nangaring NU ya. Kalau kita teliti, pasti orang tuanya atau kakeknya atau buyutnya dulu orang yang memang jiwa-jiwanya adalah jiwa-jiwa perjuangan. Jadi boleh berkah mbah-mbah biyen. Jenengan ngurang itu semangat dari Banser. Dari berhubung nganggo Banser kaya terus kelaraksan, terus kepengin malah. Barang takon lagi Banser bayarannya pira, dibayar orang, lu gelem malah. Ini pasti orang tuanya atau kakeknya atau kakek buyutnya pasti dia punya jiwa-jiwa pejuang yang diturunkan kepada generasi-generasi di bawahnya. Jadi pokoknya mantap nangaring Banser, jangan ragu pokoknya. Insya Allah akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Niki Gus Baik menerangkan Gus gantosan munggah niki. Kan ora resmi-resmian, penting moni harus niku. Men pada kenal niku. Sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mantap nangaring Banser, jangan pernah kemudian jenengan hatinya terbalik. Yang tadinya pecinta Banser kok terus nyungsiki ora seneng karo Banser. Nah apa sih? Kalau Banser kayak rambutnya pada abang, wongnya pada gemagusan, petidian. Ini penyakitnya. Banser memang seperti itu, orang lapangan. Banser itu jangan kemudian disamakan dengan pengurus NU, tidak bisa. Memang seperti itu karakternya. Tapi tetap harus memegang etika sami'na wa ta'na terhadap para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Walaupun kadang saya ya deleng, waduh kayak jane ora dadi kayak Banser, tapi saya maklum, oh iya dong, Banser kayak kan. Banser cicilan misalnya. Contoh misalnya ditimbali nangaring kiai undangan. Nyusul Mas niku anu kono mimbare dilih. Apa Pak? Apa? Ayo ya. Kudune kan medhek nyun sewu. Pripun Pak mboten jelas iki ya. Tapi ana wong Banser ana sing turun Pak iki ya. Kene sing nyeroni gelemoni mimbare dilih. Jadi secara etika kurang pas. Tapi saya maklum karena Banser ini dari berbagai latar belakang orang apa Banser kayak juga perang. Aja terus kayak goblok kayak Banser, ayo ya. Ya, wah goblok. Karena bangsa tidak dilihat dari itunya, tapi jane dheweke taat, belum tahu caranya beretika, bersopan santun. Tapi tidak masalah, karena apa? Bangsa itu dari latar belakang. Tengaring daerah sampeyan, mbok wong nggar model apa bae, mbok kudu Islam sekalian Buddha apa Hindu kemudian nyong apa dadi bangsa uli. Ayo bae. Nyong wis gelem mabuk ning dadi bangsa uli. Juga tuh orang seragam kan sing iku aja kesuwen. Mbok ngasih ngesuk ora gelem. Persis. Jadi jenengan ini harus bisa menularkan jiwa bangsa di tempatnya masing-masing. Neng Argosari siki bangsane 8, kok setahun maning kok malah 5, berarti bangsane brayang. Kudune tahun ngarep niku 30 roh.
aja malah jadi maunya bodoh, jadi sing keton teduk kenang pada jebol kayak sih pada orang semangat nang Banser. Wah, ya berarti Pensiun. Argopeni yang sekarang sudah mungkin 30-an, setengah tahun yang akan datang nek bisa jadi Banser kabeh sama mek. Lah wong mbak saya sih sebagai bikin dari Banser, kok bosan nang penggaweane malah mau ngadal-edel cok ora isi karo mbak saya teman. Niki kudune iki cara NU kok duwe duit ya kuwi lho ya. Ini sudah mendapatkan anugerah apalah? Piagam sebagai anggota Banser tertua atau Banser kehormatan ini minimal. Tapi mbak ora butuh kue Pak Ceng. Mbak iki siki mbok ae mbak sampean siki wong Banser kehormatan, siki jenengan lenggah-lenggah mawon penajeng ben niku lare-lare sing pada pelarakan. Ora tetep ora gelem karena apa? Sudah tertanam jiwa pengorbanan, pengabdian jiwa untuk ikut mengabdi. Ora gelem ora kersa mbah, tetep melu karo sing nom-nom nari ngisor udan-udanan ya udan-udanan bareng. Ora terus kayak gini. Wah sing nom mana? Nyong dulu Banser tua. Ora kayak gitu ora. Ini harus semua Banser punya jiwa-jiwa seperti itu. Contoh ini Mbak saya sudah begitu sepuh, lah kira-kira jenengan ngasih main siswana kayak Mbak saya 90 tahun, sih apa orang apa wis nongkrong-nongkrong, apa wis nyepuh, Mbak saya buatan keresah yang kalau ramelu kayak jenengan kok ora keresah, tetep teng pundi-pundi teng Pekalongan niku berjalan 30 kilo lebih tengah jengkian kok. Yang seleren pinggir bae, Mbak saya melaku bae. Jadi karena apa? Kekuatannya sudah ada di dalam jiwanya. Lah bangsane nyong ki urung barane kesel kok, sikile lara kok sesuwe lho bae ya. Mbak saya engkrep kowe. Serepet. Laku nang Pekalongan. Jadi serepete hilang karena kalah oleh semangat di dalam dadanya. Oke. Saya kira cukup. Segala kesalahan saya mohon maaf. Mari Gus, aja mikir mboten Gus. Gus baik. Hah? Kalau enggak mriki mboten kula tutup kali dongan. Nggih, mbok mriki. Saking kawula semanten, sedaya kalebetan pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.